Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Azizah dan partner saya Ayu Khomaria. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Qawaidul Khamsah. Sebelum kita membahas Qawaidul Khamsah, terlebih dahulu kita mengetahui tentang abstraknya terlebih dahulu. Yang pertama itu fikih dalam bahasa artinya pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengaruh potensi akal. Qawaid sendiri kata jamak dari qaidah yang menurut bahasa artinya dasar, asas atau fondasi berdirinya suatu pokok perkara. Qawaid merupakan bentuk jamak atau plural dari kaidah yang secara etimologi atau secara bahasa diartikan sebagai dasar-dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi, seperti fondasi rumah maupun yang bersifat abstrak. Lalu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu Qawaidul Khamsah, terlebih dahulu kita melihat overview-nya. Di sini kita akan membahas pertama sejarah dari Qawaidul Khamsah, lalu ke pengertian sendiri dari Qawaidul Khamsah, dan yang kedua ada pembagian kelima kaidah dasar pokok, yaitu Al-Qawaid Al-Khams. Oke, dari sejarahnya terlebih dahulu. Dahulu, sebelum dikenal sebagai kaidah fikih seperti yang diketahui banyak orang pada zaman sekarang, dikenal sebagai satu dari disiplin ilmu Islam, yaitu Islamic Studies. Sejak diturunkannya syariat, kaidah-kaidah fikih itu tumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ada yang merupakan kaidah, dan dari kaidah itulah muncul berbagai cabang permasalahan fikih. Dalam 3 kitab Al-Ashibah wan Nazair karya Tajuddin As-Subki, Jalaluddin As-Suyuti maupun Ibnu Nujaim pada tahun 1970 Hijriah memutuskan 5 kaidah yang terperinci kenal sebagai Al-Qawaid Al-Khamsah. Nah, tapi sebelum itu adapun pembukuan dari ilmu fikih, ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau bisa kita sebut dengan kaidah-kaidah fikih sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan terlepas dari ilmu fikih. Maka dengan menelaah buku-buku yang membahas mengenai ilmu ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ulama-ulama mazhab Hanafilah yang pertama kali membukukan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri, yang berarti Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini adalah ilmu fikih yang berdiri sendiri. Nah, di antara ulama-ulama tersebut, salah satunya ada salah satu ulamanya ada Abu Thahir Al-Dibas. Disebutkan bahwasanya Imam Abu Thahir Al-Dibas salah satu seorang tokoh mazhab Hanafiyah yang bermukim di daerah yang dikenal dengan negeri Mawaro Al-Nahar. Ini berhasil menyimpulkan fikih mazhab Hanafiyah ke dalam 14 kaidah fikih. Ketika berita itu didengar oleh Imam Abu Syaid Al-Harawi, beliau segera bersafar kepada Al-Dibas. Abu Thahir Al-Dibas adalah orang yang buta, tidak bisa melihat. Ia kemudian sering mengulang-ulang 14 kaidah tersebut setiap malam di masjid ketika masjid dalam keadaan kosong. Al-Harawi kemudian menyiapkan posisinya sementara semua jamaah telah keluar dari masjid, lalu Al-Dibas pun mengunci pintu masjid. Ia kemudian sempat mengulangi 7 dari kaidah-kaidah fikih tersebut. Kaidah itu pun didengar oleh Al-Harawi dan dihafalkannya. Namun hal itu diketahui oleh Al-Dibas, sehingga ia memukul Al-Harawi dan mengeluarkannya dari masjid.
Saat itu, Aldibas tidak pernah lagi mengulangi kebiasaan itu. Adapun Al-Harawi, maka ia kembali kepada sahabat-sahabatnya dan menyebarkan 7 kaidah yang telah didengarkannya dari Aldibas tersebut. Berita dan kejadian atas didengar oleh Al-Qadi Hussein, ia pun kemudian berusaha mengumpulkan fikih mazhab Syafi'iyah dan berhasil menyimpulkan ke dalam kelima kaidah dasar tersebut. Oke, di sini saya akan melanjut presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Itu yang kedua ada kaidah dasar. Nah, kaidah dasar adalah satu tingkatan di bawah kaidah inti. Nah, prinsip dari mazhab Imam Syafi'i ini memiliki 5 untayan. Kaidah ini biasa disebut dengan al-qawaid al-khamsah atau aturan 5. Untuk kaidah dasar ini bersifat fundamental dan bergantung langsung pada pernyataan nas, baik Quran maupun sunnah dan atau musyawarah. Nah, kaidah dasar atau dikenal sebagai al-qawaid al-kubra, penyederhana, penjelasan lebih rincinya itu dari aturan inti. Adapun kaidah dasar ini merupakan kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh semua aliran hukum. Nah, untuk kaidah fikih itu ada 5. Yang pertama adalah segala sesuatu tergantung pada niatnya. Semua pertanyaan didasarkan pada makna. Dalam mazhab ulama Syafi'iyah, niat diartikan sebagai melakukan sesuatu dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas dan makna perbuatan seorang. Apakah perbuatan itu dengan niat beribadah atau semata-mata karena kesenangan saja, atau kebiasaan tanpa niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk contohnya seperti niat menikah untuk menghindari perzinahan, tapi dilarang menikah hanya untuk tujuan penyiksaan atau menyakiti istri, maka itu haram dilakukan. Tapi di mazhab Hanabilah, niat didahulukan karena niat ada di hati. Jadi percayalah pada hatimu sendiri dan harus diutamakan daripada tindakan sendiri. Adapun dasar-dasar pengambilan kaidah asiyah, yang pertama mengenai niat, ada dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma. Nah, dengan arti sungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati. Nah, itu didahulukan dari niat daripada perbuatan. Untuk yang kedua ada keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Nah, pada kaidah fikih yang kedua ini kaidah tentang keyakinan dan keraguan. Nah, al-yakin sendiri secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Al-yakin juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ulama sepakat dalam mengartikan al-yakin yang artinya pengetahuan dan merupakan antonim dari asyak mengenai keraguan-keraguan ini. Menurut Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Al-Asfiraini, itu ada 3 macam, yaitu keraguan yang berasal dari haram, mubah, dan tidak diketahui pangkal asalnya atau syubhat. Nah, dari uraian di atas maka dapat diperoleh pengertian secara jelas bahwa sesuatu yang bersifat tetap dan pasti tidak akan dapat dihapus kedudukannya oleh keraguan. Adapun dasar-dasar pengambilan kaidah asasiyah yang kedua ini mengenai keyakinan dan keraguan, antara lain sebagai diikuti oleh Muhlis Utsman bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya
Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau itu kentut ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Untuk yang ketiga ada kesulitan mendatangkan kemudahan. Dari kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan yang sulit atau sukar. Tapi ada kemudahan di dalamnya yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mukallaf dengan menggunakan salah satu kaidah asasiyah berdasarkan sub atau pada bab-bab tertentu yang kondisional dan situasional pada prosedur yang tepat berdasarkan kaidah fikih yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 7 dengan dan artinya dan ia memikul bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri atau kesukaran. Yang dimaksud ialah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan oleh adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah hukum. Dan yang dimaksud kesukaran itu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer. Kaidah memformulasikan hukum-hukum yang ada dalam pelaksanaan sangat menyulitkan bagi mukallaf, maka syariah meringankan sehingga mukallaf mampu melaksanakannya. Untuk poin yang keempat ada kesulitan harus dihilangkan. Nah, untuk kaidah ini menjelaskan bahwa pertama, bahaya itu harus dihilangkan yang didasarkan pada hadis Nabi. Dan yang kedua, bahwa keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang. Ketiga, kebolehan dalam melakukan hal yang dilarang itu sekedarnya. Keempat, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa. Kelima, bahaya khusus ditanggung untuk mencegah bahaya umum. Nah, darurat bermakna sesuatu bahaya yang menimpa manusia jika ditinggalkan sekiranya tak ada sesuatu lain yang dapat menempati posisinya. Itulah definisi dari darurat sendiri. Sebagian ulama berargumen bahwa hal yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota tubuh, sedangkan kebutuhan ialah sesuatu bahaya yang menimpa manusia jika ditinggalkan, namun posisinya masih dapat diselesaikan dengan hal lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat untuk memenuhi kaidah ini karena banyak yang mengambil dispensasi dari kaidah ini tanpa memperhatikan syaratnya. Di antaranya pertama adalah darurat dapat dihilangkan dengan melakukan yang dilarang. Kedua, tidak menemukan solusi lain. Ketiga, yang dilarang lebih kecil resikonya daripada darurat. Jadi untuk yang ketiga ini, ketika kalian ingin melakukan kelarangan yang perbuatan yang dilarang, itu harus lebih kecil resikonya daripada yang dibenarkan. Kaidah untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang syariat ini tidak bersifat mutlak. Di sisi lain mempunyai batas-batas tertentu, dan di sisi lain masih memiliki ketergantungan pada kaidah lain.
maka perlu untuk menergikan antara kaidah satu dengan yang lainnya. Jadi kaidah ini belum dinyatakan mutlak, masih ada dari sisi-sisi itu masih ada keraguan. Untuk poin yang kelima, kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Kan kaidah fikih yang kelima ini tentang adat atau kebiasaan. Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan, yaitu al-adat dan al-urf. Secara etimologi, kata adat memiliki arti berulang atau at-takrir. Dan kaidah ini memformulasikan suatu yang dilakukan secara terulang-ulang itu dapat menjadi ketetapan hukum adat. Hukum adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya. Sedangkan urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Suatu adat atau urf dapat diterima jika memenuhi syarat. Nah, di adat dan urf itu ada syarat. 1. Tidak bertentangan dengan syariat. 2. Tidak menyebabkan kemaslahatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdzar. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya. Jadi tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas. Ada dasar hukum kaidahnya. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Itu terdapat dari hadis riwayat Ahmad, Bazar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Jadi kesimpulannya, sejarah Al-Qawaid Khams pada awalnya merupakan kaidah-kaidah yang disimpulkan oleh Imam Abu Tahir Al-Dibas dari kalangan mazhab Hanafiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Harawi dan selanjutnya dikembangkan dan disimpulkan oleh Al-Qadi Husain yang berusaha mengumpulkan fikih mazhab Syafi'iyah yang berhasil menyimpulkannya ke dalam 5 kaidah besar. Nah, prinsip mazhab Syafi'i memiliki 5 kaidah, biasa disebut dengan qawaid al-khamsah atau aturan 5, bersifat fundamental dan bertanggung langsung pada pernyataan nas. 5 kaidah tersebut yaitu segala sesuatu tergantung niatnya, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan, kesulitan mendatangkan kemudahan, kesulitan harus dihilangkan, dan yang terakhir kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, untuk cukup segitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.